Iya, selamat pagi semuanya, anak hebat. Pagi, luar biasa. Yes. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita akan berdoa. Yuk, silakan ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Tasya. Baik, halo everybody. Iya, sehat semuanya? Coba dilihat kanan dan kiri temannya, adakah yang temannya tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Anggi. Iya. Anggi kenapa? Ada yang tahu kan Anggi kenapa tidak masuk hari ini? Sakit. Kita doakan pada Anggi semoga lekas sehat. Baiklah. Hai. Halo. Iya, baiklah anak-anak. Seperti yang sudah Ibu beritahu di minggu sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang apa judulnya, coba dibaca? Konsep dasar kecerdasan artifisial. Iya, konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Sebelum kita mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional. Nah, minggu ini kita melanjut materi berikutnya, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Ayo, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, nah supaya anak-anak semangat ya hari ini? Semangat, kita tetap semangat dulu ya, setuju? Oke, tetap semangat. Semangat. Yes. Iya. Baiklah. Nah, ngomong-ngomong tentang kecerdasan artifisial atau AI bahasa kerennya, kalian pernah dengar nggak sih AI itu apa? Pernah dengar nggak AI itu apa? Apa? Kecerdasan buatan. Kalian pernah menggunakan nggak kecerdasan buatan ini atau kecerdasan artifisial? Pernah. Biasanya untuk apa kalian? Apa namanya, kecerdasan buatan ini biasanya berguna untuk apa sih kalau anak siswa SD seperti ini? Cari jawaban. Jadi kalau di ada PR dari guru, kamu cari jawabannya di ini ya? Masya Allah. Tapi biarpun kita cari jawaban di AI, tetap harus belajar, harus literasinya dipakai ya, biarpun kita dikasih kemudahan. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana cara AI bekerja? Pernah terpikirkan nggak oleh kalian? Gimana sih cara AI bekerja kok bisa mengumpulkan jawabannya sebegitu banyak untuk anak-anak? Pernah terpikirkan nggak? Semua yang ditanya oleh anak-anak itu pasti dijawab sama yang namanya AI ini. Pernah terbersit nggak? Ini AI kok pintar banget, sekolahnya di mana? Gitu. Pernah nggak terbersit seperti itu? Enggak. Oke. Kalau gitu hari ini kita belajar ya, bagaimana cara AI bekerja. Nah, ini guru punya video ya. Video ini cara AI bekerja ya. Apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Siapa yang mau bacakan? Yang suaranya nyaring, coba Tasya baca dulu. KA itu apa sih Tasya? Apa itu kecerdasan artifisial? KA adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Mesin dengan KA bisa belajar menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Iya, betul. KA itu adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Mesin dengan KA bisa belajar menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan.
keputusan ya, seperti selayaknya manusia. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah konsep dasar KA. Yang pertama adalah definisi kecerdasan artifisial, lalu karakteristik kecerdasan artifisial, lalu mesin cerdas versus mesin non cerdas, lalu macam-macam kecerdasan artifisial, syarat kecerdasan artifisial bekerja dan limitasi kecerdasan artifisial. Nah, ini adalah karakteristik KA-nya anak-anak ya. Apa sih karakteristik kecerdasan artifisial? Yang pertama, dia belajar dari pengalaman atau data. Yang kedua adalah bisa membuat keputusan. Dan yang ketiga adalah mampu mengenali pola atau gambar. Yang keempat adalah bisa memahami bahasa seperti manusia. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, halo. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, ayo dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Oke, yang ketiga. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, nah sekarang kita akan belajar apa sih itu mesin cerdas versus mesin non cerdas. Ada yang pernah dengar nggak apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas? Nah, maksudnya di sini anak-anak bisa dilihat di layar. Mesin cerdas atau kecerdasan artifisial itu bisa belajar dari data, bisa membuat keputusan. Contohnya adalah Google Translate atau mobil tanpa sopir atau asisten suara. Pernah nggak lihat kecanggihan teknologi ini di di internet? Pernah. Ya, jadi mesin cerdas atau KA ini adalah bisa belajar dari data. Jadi data yang kita masukkan ke dalam internet ya, atau kita menginput data ke dalam internet, semakin banyak kita menginput data ya, semakin banyak pula output yang akan disajikan oleh KA itu atau mesin cerdas ya. Semakin kita banyak memasukkan data, semakin banyak pula output nanti yang akan disajikan untuk kita semua. Yang kedua adalah bisa membuat keputusan ya. Dan yang ketiga, ini contohnya Google Translate. Siapa yang pernah memakai aplikasi Google Translate? Iya. Aplikasi Google Translate itu untuk apa sih? Siapa yang tahu? Untuk mengartikan bahasa. Biasanya bahasa apa yang anak artikan di dalam Google Translate? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea ya, yang sukanya drakor atau bahasa Jepang yang sukanya nonton anime ya. Kalian nggak tahu ininya, nggak tahu terjemahannya, jadi bukalah yang kayak Google Translate. Lalu mobil tanpa sopir, lalu mesin non cerdas. Nih, mesin non cerdas itu ciri-cirinya hanya bekerja sesuai perintah, tidak bisa mengambil keputusan. Contohnya apa coba dibaca nyari-nyari? Kalkulator, kipas angin, mesin cuci manual. Ini contoh KA di kehidupan sehari-hari. Ayo, yang pertama adalah ya, kecerdasan artifisial di YouTube atau merekomendasikan video. Lalu yang kedua adalah kecerdasan artifisial di Google Maps ya. Untuk apa sih kita pakai Google Maps? Iya, menunjukkan jalan tercepat. Siapa yang pernah pakai aplikasi Google Maps? Oke, ada yang kecerdasan artifisial. Yang ketiga, ayo baca nih yang ketiga.
dan cerdas. Kalau coba siapa yang mau maju ke depan ini, ya? Bisakah kamu membedakan mana yang mesin cerdas? Ayo. Oke, siapa namanya? Abizar, ayo maju Abizar. Ayo kasih jalan, kasih jalan minta tolong. Abizar lewat sini ya. Ini ada Google Map-nya juga, kamu harus lewat sini, nggak boleh lewat ke sini. Dibicar di sini ya. Nah, coba buka dulu Bicar. Di situ ada contoh chatbot AI, kipas angin, mobil self driving dan mesin cuci biasa. Sekarang Abizar klik mana yang merupakan mesin cerdas. Ayo. Dikasih semangat dong buat Abizar ya Pak. Ayo. Terima kasih Abizar. Rafa, ayo Rafa. Mana yang bisa belajar dari pengalaman? Terus ya, sistem rekomendasi Netflix. Siapa yang punya Netflix? Siapa yang punya aplikasi Netflix? Ya benar. Yang kedua, kalkulator, hanya melakukan perhitungan yang sama. Ketiga, game AI, belajar strategi dari permainan sebelumnya. Yang keempat, jam alarm berbunyi pada waktu yang sudah diatur. Kira-kira yang mana yang merupakan mesin cerdas? Yolanda, yang mana yang bisa mengenali pola? Satu, face recognition. Satu dulu ini sama mana? Oke. Benar ya. Jadi pattern recognition adalah ciri khas AI, bisa mengenali dan memahami pola dalam data. Selesai. Ya, itu tadi adalah pengenalan secara sederhana mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, lanjut ya. Hai. Takut satu. Kurang kompak. Takut satu. Takut dua. Cara berpikir. Bedanya AI sama manusia. Nih, kalau cara berpikir manusia itu berpikir dengan emosi dan perasaan. Ya tidak? Yang kedua, menggunakan pengalaman pribadi. Yang ketiga, bisa berimajinasi dan kreatif secara spontan. Yang keempat, memiliki intuisi dan firasat. Itu kalau cara berpikir manusia. Halo? Hai. Ini kalau cara berpikir mesin atau AI. Coba baca sama-sama kalau cara berpikir mesin. 1, 2, 3. Terus? Lanjut? Iya. Ini ada mesin cerdas dan non cerdas. Ya, coba ini bisa dipakai nggak ya? Mesin cerdas dan non cerdas. Di sini ada Google Assistant, mesin cuci manual, pintu otomatis, mesin cuci, blender, apa lagi tuh? Robot penyedot debu, ya, smart TV, setrika listrik, lampu bola dan kipas angin. Mana yang mesin cerdas? Google Assistant ini kalau di sini bisa kan anak-anak di sini? Ya, siapa lagi? Yang belum. Ya, siapa namanya? Ya, yuk coba. Satu dan tiga. Satu dua. Enggak. Baik. Ada KPD ya. Setelah ini ada KPD akan diberi KPD-nya itu per kelompok ya. Jadi secara cepat kerjakannya anak ya. Ini ada KPD-nya. KPD-nya sama. Kalian mengidentifikasi mesin cerdas dan non cerdas. Kalau usah digunting, ditulis saja ya. Tulis saja apa namanya? Nih di sini. Halo. Hai, ini ya. Ini ada KPD mesin cerdas dan non cerdas. Kalian tinggal identifikasi saja. Sama dulu beri waktu 1 menit harus selesai. Yuk 1 menit. 1 menit selesai.
Ya. Perwakilan kamu aku aja yang bisa nyebutkan nih. Yang mewakili. Siapa yang bisa nyebutkan? Asya. Maju Asya. Nih, apa yang termasuk mesti segera dibaca oleh Asya? Yang mana? ChatGPT, ditunjuk mana ChatGPT-nya? Mesin cuci otomatis, lalu ya, kita kasih tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Terus tangannya buat ya. Makasih Kasya. Ayo mana tepuk tangan Kasya? Kita tepuk tangan ada LKPD. Kelompok sekarang ada KPD individu ya, KPD individu. Iya, sama anak-anak cara mengerjakannya sama. Ya. Oke, jadi sekarang Ibu mau tanya, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coding. Apa lagi? AI. Apa lagi? Hah? Kecerdasan artifisial. Apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Baiklah. Kira-kira apa sih kegiatan kita pembelajaran hari ini yang paling menantang bagi anak-anak, yang bikin gue penasaran pada saat mengerjakan apa? Jadi menurut anak-anak apa yang paling menantang adalah pada saat kita main game tadi ya, kita mengidentifikasi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Baiklah, kira-kira di pertemuan berikutnya mau belajar apa lagi? Game tentang apa? Game tentang coding bilangnya orang. Oke, ya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar secara detail lagi tentang game-game apa sih yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, coba dilihat anak-anak. Baca sama-sama ya, bisa? Oke, 1, 2, 3. Perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri, dan mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Baiklah, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Alhamdulillah. Baiklah, kira-kira itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang AI, kecerdasan artifisial. Semoga apa yang sudah Guru sajikan itu dapat bermanfaat bagi